Lalu saya tanya, Pak Wayan, kenapa Pak Wayan tidak membuat sekolah teologi di KPB ini? Jawabannya mengagetkan. Dia bilang, kalau kami buat sinode, buat sekolah Alkitab sendiri, gereja kami jadi kerdil. Maksudnya, ya kan doktrinnya sendiri, kami nggak kaya, nggak belajar dari yang lain. Jadi gereja Kristen Bali itu semua pendetanya ada yang masuk ke STT Proklamasi sini, ada yang masuk ke sekolah teologi Pantai Kosta, ada macam-macam, dan hebat sekali. Yang kedua lebih hebat lagi, walaupun mereka sudah pendeta, Pak Wayan melarang semua pendeta Bali full time. Karena jadi Kristen di Bali waktu itu saudara susahnya luar biasa. Subak nggak boleh ikut. Kalau mereka belanja ke toko warung orang Hindu nggak boleh yang Kristen. Kuburan pun dibedakan, nggak boleh. Wah susah. Nah di situ Pak Wayan berkata, kalau kamu full time, jemaat ngasih makan apa kamu? Mereka aja susah. Maka itu gereja Bali, saudara kan kaget. Gereja terbesar di kelompok PGI, terbesar dan terkaya itu HKBP. Itu terbesar selama puluhan tahun, nggak bisa yang lain ngalahkan. Tapi kekayaan mereka ternyata kalah dengan kekayaan gereja Bali. Kenapa? Karena gereja Bali itu gereja yang sangat mandiri. Semua pendetanya punya bisnis, entah itu rumah makan, restoran, hotel, toko souvenir. Semua istri pendeta punya bisnis, sehingga nggak ganggu uang jemaat. Ada yang punya salon, semuanya mengagumkan. Gereja Bali itu punya politeknik hebat, bertaraf internasional. Punya sekolah perhotelan bertaraf internasional. Gede kampusnya. Karena saya banyak nyekolahkan anak ke sana juga. Gereja Bali punya perusahaan catering internasional, namanya PT Tata Jasa Boga Marga. Itu airport, pesawat-pesawat internasional pakai mereka. Catering hotel-hotel, wah profesional penanganan. Gereja Bali punya hotel besar di Pantai Kuda, namanya Hotel Dianapura. Sekian hektar tanahnya. Itu tanah yang beli Pak Wayan pulang dari Amerika tahun 72. Dia punya sekian ribu dolar, 3.000-an, hampir 4.000. Pak Wayan falsafah Hindu dipakai, tapi itu falsafah kehidupan. Kalau punya tanah, belilah barang yang buatan Tuhan, jangan buatan orang. Barang buatan orang nilainya pasti akan turun. Buatan Tuhan cuma ada 3, tanah, ternak, dan emas. Waktu itu teman-teman berkata, beli taksi. Waktu itu turis mulai masuk. Enggak, kalau taksi enggak awet. Jadi Pak Wayan dengan 3.000 dolar lebih itu beli tanah yang sekarang milik Dianapura di Jalan Legian, berapa ratus meter dari Bom Bali. Pak Wayan punya hotel namanya Mastapa Garden. Saya sering nginep di situ. Punya bisnis travel agent. Aduh saudara, hebat sekali gereja Bali. Maka itu penginjilan mereka luar biasa, menjangkau orang Bali. Kalau saudara pernah ke Blimbing Sari dan satu lagi yang Parupa namanya, ada 2 kampung yang dibangun oleh Belanda untuk mengucilkan orang Bali yang Kristen. Ternyata 2 kampung itu jadi kampung PBB, saudara. Karena banyak dari negara-negara ketiga belajar ke kampung Blimbing Sari dan Ambiar Sari. Itu di daerah Singaraja. Kampungnya cantik, bersih, aduh menyenangkan. Kalau ke kampung itu beda dengan perkampungan Bali yang lain itu. Dan itu jadi contoh Pak Wayan otaknya. Maka itu saudara, saya ulangi lagi 2 ayat yang pertama tadi. Lakukan segala sesuatu yang kuperintahkan dan percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ini penting dalam hidup kita, untuk kita betul-betul bisa melihat seluruh kebenaran secara utuh. Amin. Nah, jadi Roh Kudus arsiteknya harus kita ikuti. Jangan pakai contoh atau buku penggalan, maaf, jangan. Betul-betul pakai itu saja. Yang berikut, kita melihat ini lebih jauh. Saudara, kata penting. Ini yang buat kali kita sulit. Maaf ya, kalau ada yang nggak hafal silakan buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Ada kata penting. Kenapa Bapak sering tertawa? Ada kata penting, bukan kalimat. Kata penting. Saksiku. Masih ingat ada ayat itu dalam kitab saudara? Kamu akan terima kuasa kelak kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku. Stop sampai di sini. Tidak bicara kamu jadi pengkhotbahku. Tidak, saudara. Menjadi saksiku. Oke, saya tanya kepada saudara. Dalam filosofi atau terminologi kata menjadi saksi, itu perlu sekolah atau tidak? Kenapa? Ayo. Menjadi saksi itu nggak perlu sekolah. Karena saksi cuma perlu cerita ulang. Apa yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu tahu. Dan nggak boleh lebih, nggak boleh ngurangi loh. Betul tidak? Nah, ini yang gereja nggak pernah ajarkan. Maka itu sibuknya gereja sekolah semua. Makin sekolah makin nggak berani buka mulut. Karena sekolah nggak jumpa Yesus, jumpanya buku. Maaf. Jadi kita bicara misi gereja, itu penekanannya bawalah semua anggota gereja kita itu pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Udah cuma itu saja. Apa yang dialami pribadi dengan Yesus, ceritakan ke teman. Susah nggak kalau cuma saksi ulang saja, cerita ulang? Enggak. Yang susah adalah kalau orang itu memang nggak pernah punya pengalaman apa-apa dengan Tuhan Yesus. Mau ngomong apa? Nah, ini yang nggak ditekankan oleh gereja. Pengalaman pribadi. Saya beri contoh ini. Kalau suatu hari tanpa sengaja ada salah seorang di antara kita lagi makan siang di sebuah restoran. Tiba-tiba Pak Presiden makan di situ juga. Terus syuting masuk TV. Ada teman saudara lihat, wih keren, aku lihat di TV kamu makan dengan Pak SBY. Hehehe, malu-malu ngomong, kebetulan. Nggak diajak, kebetulan. Kok bisa gitu? Ngerti nggak ceritain? Oke, saya tanya kepada saudara, walaupun nggak diajak, jadi kan nggak sempat ketemu tuh sama Pak SBY, tapi satu restoran. Saya tanya kepada saudara, teman kita itu bisa cerita berbulan-bulan habis gak? Ayo cepetan jawab. Nggak habis. Bisa terus. Nanti ketemu orang baru lagi. Oh, kamu masuk TV ya? Oh, kamu masuk TV ya? Cerita lagi. Nah, itu namanya menjadi saksi. Bayangkan ini nggak diajak, juga nggak jumpa. Cuma kebetulan ketemu. Cerita bisa nggak habis-habis. Nah, kalau kita bilang ketemu Yesus tiap hari nggak punya bahan, itu ketemu gambarnya goblok. Loh, mau marah-marah lah. Kacau bukan Pak? Ini masalah saudara. Maka itu kita nggak pernah bisa ngomong tentang dia, nggak pernah ketemu. Bongkar Alkitab, jangan bongkar buku. Maka itu saya nggak suka menyekolahkan orang ke sekolah kitab, sekolah teologi. Dosen masuk kelas, bawa buku, karena mata pelajarannya beli ya, buat ringkasan. Lah ngapain? Ya beli sendiri, baca sendiri toh. Loh, betul tidak? Harusnya uang, waktu, tenaga yang saudara punya masuk ke sekuler. Itu lebih penting. Itu lebih berharga. Kalau cuma baca teologi, beli sendiri, banyak bukunya. Jadi saya tuh nggak pernah sekolah teologi. Karena Alkitab hanya baca Kisah Rasul, Bapak. Ini Kisah Rasul. Ya, sebelum saya lupa, saya pernah bongkar, saudara. Coba saudara bongkar juga. Kalau bisa ada yang kurang atau lebih, beritahu saya. Setelah saya bongkar Kisah Rasul habis 28 pasal itu, lalu saya coba merinci apa saja yang gereja buat. Saya buat acak. Saya ini suka riset. Acak. Jadi banyak gereja. Mau yang Katolik, Protestan, apa-apa semuanya karismatik udah saya acak. Saudara dengar. Dari penemuan saya waktu itu, sekarang saya belum ada waktu lagi untuk memperbarui riset itu. Ternyata 70% yang gereja buat itu nggak ada di Alkitab. Gila nggak ini? 30% saja yang ada di Alkitab yang gereja buat. Salah satu contoh dua, sekolah Alkitab dan bangun gedung. Itu nggak ada di Kisah Para Rasul. Cari sampai robek Alkitab, saudara, nggak ketemu itu. Nah, itu yang kita perjuangkan mati-matian. Maka itu misinya mandek. Karena uang tersedot untuk bangunan. Setelah punya gedung, maintenance lagi.
maintenance, renovasi lagi. Kapan nginjilnya? Betul tidak? Kalau masih belum punya gedung, tiap bulan pasti ngingatkan pendetanya, jangan lupa kreditnya belum dibayar ini bulan ini. Lah ini yang buat Oke, saya ajak hitung-hitungan. Ini cara kita belajar Alkitab ya. Bagaimana Kisah Rasul itu misinya luar biasa. Ayo, yang belum tahu, buka Kisah Rasul 2 ayat 42. Berapa anggota gereja pertama di dunia? Ayo, berapa? 3.000. Ayo, maksud cuma Pak Pastor Ibu jawab yang lain dong. Berapa anggota gereja pertama di dunia? Salah. 3.120. Kok nggak ada 120-nya? Loh, ketambahannya 3.000, betul. Tapi jumlah anggotanya 3.120. Betul tidak? Betul. Karena yang kumpul 120 murid. Nah itu contohnya nggak teliti, tahu baca Alkitab. Bagaimana mau aliran air hidupnya keluar? Nggak percaya Yesus seperti dikatakan kitab suci? Maaf. Itu kecil-kecil perhatikan, saudara. Betul. Oke, pertanyaannya, 3.000 itu banyak atau sedikit? Saya coba jawab. Terus ragu-ragu, banyak atau sedikit 3.000? Banyak. Nah, pertanyaannya, kumpulkan di mana itu orang sebanyak itu? Baca ayat 47 di lapangan. Bukan juga Pak, nggak mungkin kumpul di lapangan, ditangkepi semua tuh mereka. Zaman itu kok. Baca ayat 47. Terjadi apa berhari-hari setelah itu? Ayo baca. Dan Tuhan bagaimana tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari, nggak sebulan sekali, saudara. Tiap-tiap hari surga menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Keluarkan kata diselamatkan. Sekarang masukkan kata simpatisan. Itu yang dibuat gereja sekarang, betul nggak? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan simpatisan. Teliti. Oke, saya tanya. Hari pertama 3.000 tambahnya. Dalam 3 bulan, kalau kita pakai apa ya? Bukan deret hitung, deret ukur, saya lupa istilah itu. Bukan pertambahan 3.000 tiap hari, jangan-jangan itu berlebihan, terlalu besar. Kalau sampai 3 bulan, kira-kira sudah tambah berapa jemaat itu? Ayo, kira-kira aja 3 bulan. Ngomong aja lah angka, enggak dosa, enggak tahu memang kok. Ayo tambah berapa kira-kira? 30 ribuan ya? Oke, bisa. Pertanyaannya lagi, apakah saudara pernah menemukan di Kisah Rasul dari 28 pasal itu satu ayat saja ditulis, maka Petrus bentuk panitia pembelian tanah. Lalu berikut, lalu Petrus memimpin rapat untuk bentuk panitia bangunan gedung gereja. Enggak ada. Bahkan kalau saudara baca sampai 2 ayat terakhir pasal 28, coba lihat 30-31. Paulus saja kontrak rumah di kota Roma, saudara. Kalau kita lihat Asia, Roma itu Singapura zaman sekarang, kota besar, kota transit. Betul nggak Roma zaman itu? Semua bangsa kumpulnya di Roma. Lihat sampai Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Paulus ngapain? Loh ya baca, kita harus melihat saya. Paulus ngapain? Iya, tinggal di rumah disewanya sendiri 2 tahun penuh. Kontrakan lagi. Maka itu kalau ada yang masih kontrak rumah nggak apa-apa, engkau temannya Paulus. Katakan amin sekarang. Ini developer aja kontrak, bayangkan, nggak kecil hati dia. Maka itu ketika gereja jemaat baru 4 ekor, itu pun istrinya dan 2 anaknya. Sudah sibuk bentuk panitia pembangunan. Gobloknya pendeta itu loh. Yang jemaatnya ribuan saja nggak mikir cari tanah atau bangunan. Oke, saya tanya lebih jauh. Ini cara belajar Alkitab. Pada zaman itu hanya ada 2 gedung besar di Yerusalem. Apa dan apa? Cepat jawab. Ayo, 2 gedung besar saja. Cepetan. Dari pagi sini belum sarapan, saudara. Kalau tadi pagi jam 5 saya sudah bangun dengan anak-anak saya, kami ke Serpong mimpin ibadah pagi. Nah tadi sampai sini pikirnya mau duluan, bingung cari makan di mana? Nggak ada, ya udah. Ya belum makan, ya cepatan. Apa dan apa 2 gedung besar zaman itu? Cepat. Ya bait suci dan bukan, ya hampir betul. Istana Herodes. Betul? Oke. Saya tanya sekarang.
Mungkinkah Petrus nyewa salah satunya untuk kebaktian? Cepat-cepat. Kenapa enggak? Ada dua alasannya tidak. Kalau saudara yang tidak harus tahu alasannya. Satu, betul ditangkap. Betul enggak, mereka dibenci kok. Kedua apa? Nah, betul Johnson. Enggak punya duit. Mau dari mana? Nah, pertanyaannya, kumpulkan di mana orang sebanyak itu yang dengan ayat tiap-tiap hari ditambah oleh surga jumlah bilangan mereka dengan diselamatkan. Itu yang kita harus belajar. Maka itu gereja jangan terjebak beli tanah untuk bangun gedung gereja, karena Alkitab tidak nyuruh. Saya sampai hari ini tidak melakukan itu, walaupun jemaat saya sudah ribuan sekarang. Saya pakai kata komunitas. Jadi kalau saya mengunjungi komunitas-komunitas saya itu tergantung mau di rumah siapa. Itu kalau besar, ayo nyewa. Ya kumpul saat itu saja, nggak dipakai terus. Bisa di rumah makan, bisa di mana. Apalagi saudara tahun 82, Januari Februari tahun 82 saya di Tiongkok saudara, di RRC. Waduh, masih susah. Saya betul-betul bersyukur untuk anugerah itu. Saya diberi kesempatan. Saya dibuang oleh Tuhan ke sana dengan paksa saudara. Kenapa saya katakan paksa? Karena saya itu nggak mau pergi. Saya takut mati waktu itu. Habis nggak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. RRC, apalagi zaman Pak Harto. Woi, masalah dengan RRC masih ganas sekali. Saya tadinya diajak oleh seorang penginjil dari Malaysia, namanya Vincent Eng. Saya dibayar juga. Saya ikut dia karena dia punya gereja bawah tanah di Universitas Shanghai. Nah, dia tahu pelayanan saya untuk mahasiswa, dia ajak saya senang. Ternyata dia nggak boleh berangkat karena waktu itu saya nggak tahu ada kasus apa, hubungan diplomatik Malaysia RRC putus. Saya nggak tahu karena apa. Akhirnya Vincent batal. Tapi Roh Kudus lewat berapa teman, dua sudah meninggal, satu masih hidup. Satu pendeta Lukas Lau dari Kudus, satu Bapak Samuel Alkana dari Ungar. Mereka dapat pernyataan Tuhan, saya berangkat sendiri. Saya bilang nggak mau, saya takut mati. Saya bilang begitu betul, saya takut mati, saya nggak mau. Tapi mereka terima pernyataan Roh Kudus. Akhirnya saya minta peneguhan. Wih, suruh berangkat. Nol. Saya nggak kenal siapa-siapa di sana. Lewat Hongkong, Tuhan pakai sepupu ayah saya yang saya nggak pernah kenal, anak dari adik nenek saya. Waktu saya mau berangkat, adik nenek saya tanya alamatnya, saya panggilku. Di sana di mana? Dikasih alamatnya. Akhirnya saya ketemu. Waktu saya telepon dia, wah, saya sebenarnya menyebut silsilah. Kamu tuh anaknya siapa? Saya sebut nama kakek saya, pihak mama, pihak papa, nenek semuanya. Oh betul, kalau gitu kamu kenal. Ayo datang ke rumah. Dia komunis, asli komunis. Karena dia tahun 59 pulang bersama rombongan waktu itu Pak Soekarno dengan Haji Kala, bapaknya Pak Yusuf Kala itu kan buat peraturan orang Tionghoa pulang semuanya ke Tiongkok. Namanya PP 10 tahun itu. Nah, 4 sepupu papa saya pulang semuanya. Yang 2 mati ditembak waktu nyebrang ke Hongkong. Ini selamat. Begitu saya ketemu, dia masih ngomong pakai bahasa Surabaya gitu. Wah, kami cerita sejarah semuanya. Dia pun sudah nggak ketemu papa saya lagi karena papa saya meninggal. Waktu dia berangkat tahun 59, papa saya meninggal tahun 65. Jadi nggak ketemu. Cerita semuanya. Terus dia tanya, kamu tuh ngapain? Saya mau masuk, itu jelas, saya mau masuk. Mau masuk ngapain? Mau cari mati kamu? Dia bilang begitu malah. Saudara ringkas cerita, Tuhan pakai dia untuk ketemu kontak person orang Malang di Guangzhou. Ternyata Guangzhou tertutup pintunya. Saya pikir kemana ini? Tuhan buka jalan. Saya bisa ke Chuanjiu, ke provinsi Hokkien. Itu naik bis dari Guangzhou sampai ke Chuanjiu itu 23 jam, saudara. Bis nggak pakai pulsa kapan? Nggak ada jendela, itu musim dingin, masih itu mau tahun baru Imlek. Maaf, saya muntah-muntah di bis itu. Aduh, kedinginan luar biasa. Saya ketemu orang Cirebon yang saya nggak kenal. Terus dia tunjukkan saya satu kampung. Nah, di situ Tuhan bukakan pintu. Saya ketemu gereja bawah tanah. Saya melihat gereja Kisah Rasul betul-betul. Nggak punya gedung, nggak punya Alkitab, nggak punya alat musik, nggak punya pendeta. Semua pendeta masih ditawan. Nggak tahu masih hidup atau mati, nggak ada yang tahu. Tahun 82. RRC berbuka 1 Januari 79. Zaman Deng Xiaoping. Yaitu 1982 berapa 3 tahun. Masih susah hidup, makan susah. Tapi saya ketemu gereja Tuhan yang semangatnya luar biasa.
Di situ saya sadar gereja Kisah Rasul itu seperti itu. Nggak perlu mengikuti, nggak perlu apa-apa. Yang penting jadi saksi kemana-mana. Maaf, saya nggak bisa cerita bagian itu. Saya lanjutkan ke sini. Jadi saudara, kalau kita mau misi yang baik, lakukan Kisah Para Rasul. Oh enggak, amin. Nggak ada cara lain. Lakukan Kisah Para Rasul. Apa yang tertulis mutlak kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, percayalah hasilnya akan luar biasa. Amin, hasilnya akan luar biasa. Saya akan akhiri dengan satu ayat season ini. Nanti saya beri kesempatan sore diskusi sebentar sebelum saya serahkan kepada panitia. Lukas 15 ayat 1. Ini cara nginjil yang paling gampang, saudara. Nggak susah. Para pemungut cukai dan siapa? Orang-orang berdosa ngapain? Ayo, ngapain? Ini kata penting, ini kata penting ini. Biasanya, kata ini yang penting. Saya tunggu datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saya tanya kepada saudara, bagi para pemimpin agama Kristen, kalau sebagai kata sekarang waktu itu, para pemungut cukai dan orang berdosa itu boleh nggak masuk ke bait suci, ke ibadah? Jangan-jangan masuk baru nongol diusir. Berarti ini kaum marginal, tahu ya? Kelompok yang tersisihkan. Ada nggak di masyarakat kita kelompok seperti ini zaman sekarang? Banyak, nggak cuma ada, banyak sekali kalau kita mau turun ke jalan. Ini yang luar biasa. Mereka nggak akan mungkin bisa masuk ke gereja karena pakai AC. Mereka segan, betul tidak? Tapi yang luar biasa, kelompok marginal ini nggak takut ketemu Yesus. Ini mengharukan sekali. Maka itu, kalau saudara pernah tahu lagunya YouTube yang karangan Bono, dia pernah nyanyi, saya lupa judulnya. Kalau Yesus ada di zaman sekarang, dia pasti nggak akan ada di gereja. Dia ada di pub, di nightclub, dia di pinggir jalan, dia duduk bersama orang AIDS, dia duduk bersama pelacur. Itu lagunya Bono dan itu betul. One Love, terima kasih. Aduh, waktu saya dengar lagu itu saya nangis, saudara. Betul, harusnya pendeta dengar lagu itu. Jadi Yesus sekarang nggak ada di gereja, saudara. Adanya cuma ahli Taurat akhir zaman di gereja sekarang ini. Yang notabene justru para kelompok marginal itu takut ketemu ahli Taurat itu. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Siapa bisa nolong saya menyebutkan satu ayat saja sebut itu merupakan seluruh isi Alkitab. Itu ayat apa? Bukan Kisah Rasul. Pasalnya sama Pak. Saya tahu Bapak maksud Yohanes 3:16. Loh, betul tidak? Begitu kita menyebut Yohanes 3:16, kita tahu itu hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau nggak ada ayat itu, Alkitab nol besar. Betul tidak? Mau ngomong apa? Nah, tapi pernahkah saudara tahu Yohanes 3:16 tanpa Lukas 15 lebih nol lagi? Karena cuma nyebut Yohanes 3:16. Apa? Kasih bagaimana? Anaknya yang mana? Lukas 15 itu dahsyat sekali. Betul? Itulah penjabaran Yohanes 3:16. Betapa besar kasih dia itu sudah. Nah, lihat ini. Dan di Lukas 15 itulah satu-satunya ayat yang memberitahukan kita kapan, bila mana, bagaimana surga ribut gegap-gempita, bersorak-sorak bersukacita. Masih ingat waktu apa? Ayo baca Alkitab saudara. Ada satu orang berdosa bertobat. Gereja sekarang bersukacita kalau dapat mobil baru, keyboard baru, sound system baru. Maaf, itu pendeta yang bersukacita, surga tidak. Boleh nggak saya ngomong seperti ini? Boleh. Maka itu gereja ngomong misi, jangan ngomong buku ini, negara itu, jangan, lihatlah Alkitab. Maka kesimpulannya, gereja yang benar, orang Kristen yang benar, itu adalah kalau preman-preman, bandar-bandar, pengedar-pengedar, pelacur, pembunuh, perampok tidak takut ketemu kita. Kok nggak amin? Kita baru jadi gereja yang benar. Selama kita masih dijauhi orang berdosa, kita ahli Taurat akhir zaman, orang Farisi akhir zaman, ingat itu. Maka ayo tanya pada diri kita sendiri. Ayo kita bertobat, saudara. Anak-anak muda, maaf ya, jangan tersinggung. Tinggalkan dasimu. Kamu nggak bisa turun ke jalur pakai dasi. Jangan marah saya ngomong ini. Itu agamawi, saudara.
Iya, jadi bagaimana menginjili mereka? Orang lari duluan. Jangan pakai atribut agama. Semua agama di dunia kita kenal. Kenapa kita bisa tahu dia orang Islam? Karena celananya nyingkrang. Kenapa dia Hindu? Karena pakai sorban putih. Kenapa kita tahu dia Buddha? Karena pakai kain orange dan sebagainya. Maka itu Alkitab tidak ada atribut satupun. Baca Bible. Atributnya adalah kasih. Amin. Itu harus kita kenalkan kepada dunia. Bukan simbol-simbol keagamaan. Bukan, saudara. Maka itu Yesus nggak dijauhi oleh kelompok marginal. Karena dia ada di antara mereka. Apa One Love lagunya itu? Cari lagu. Hebat sekali. Tuhan memberkati kita semua. Lalu saya tanya, Pak Wayan, kenapa Pak Wayan tidak membuat sekolah teologi di KPP ini? Jawabannya mengagetkan. Dia bilang, kalau kami buat sinode, buat sekolah Alkitab sendiri, gereja kami jadi kerdil. Maksudnya, ya kan doktrinnya sendiri, kami nggak kaya, nggak belajar dari yang lain. Jadi gereja Kristen Bali itu semua pendetanya ada yang masuk ke STT Proklamasi sini, ada yang masuk ke sekolah teologi Pantai Kosta, ada macam-macam. Dan hebat sekali. Yang kedua lebih hebat lagi, walaupun mereka sudah pendeta, Pak Wayan melarang semua pendeta Bali full time. Karena jadi Kristen di Bali waktu itu saudara susahnya luar biasa. Subak nggak boleh ikut. Kalau mereka belanja ke toko warung orang Hindu, nggak boleh yang Kristen. Kuburan pun dibedakan, nggak boleh. Wah susah. Nah di situ Pak Wayan berkata, kalau kamu full time, jemaat ngasih makan apa kamu? Mereka aja susah.